Suara saya kedengeran, Dek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, terdengar dokter. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Sore ini saya akan membawakan sebuah kuliah ya. Nanti saya share juga untuk Word-nya, jadi baca-baca. Ini jadi topik kita adalah pendekatan diagnostik ulkus peptikum, gastritis, dan dispepsia. Jadi ini adalah materi yang sangat berguna, sangat menarik, dan ini penting ya. Jadi kalau tidak menyimak tentunya akan sangat merugikan karena ini nanti kasusnya ini pasti akan mendominasi ya untuk besok kalau sudah jadi dokter. Oke, jadi kenapa topik ini itu penting ya? Jadi karena memang kasusnya banyak ya. Jadi untuk dispepsia sendiri itu ada sekitar sekitar 7 sampai 21% ya. Dan ini adalah keluhan paling sering ya. Dan juga menurunnya kualitas hidup ini juga menjadi beban sosial ekonomi. Dan juga tantangan diagnostik karena dia penyebabnya luas dan sulit ya. Jadi dari fungsional dispepsianya sampai dengan keganasan yang sifatnya nanti bisa juga akan mengancam nyawa. Jadi mohon diperhatikan dengan serius ya bahwa ini bab ini sangat penting dan tentunya akan sangat berguna ya. Karena beberapa kemarin kami juga sedang melakukan random ya untuk beberapa siswa memang kita akan evaluasi ya. Jadi mungkin ada yang sudah sangat pintar sekali, alhamdulillah. Ada juga yang masih apa namanya masih setengah-setengah ya, jadi belum belum paham dalam mengikuti nantinya koasisten ya, dokter muda dan ada juga yang saya juga ada ya kita sampling itu juga ada yang sama sekali tidak tahu. Nah, itu yang agak menjadi beban buat kita semua ya, karena kita di sini di FK ini tentunya memiliki target ya. Jadi target itu tuh target untuk kalian dan untuk kita. Jadi kalau kalian gagal dalam arti kata misalnya tidak lulus ataupun tidak nanti setelah di masyarakat di rumah sakit ya itu tidak baik ya, tidak cakap. Nah, itu benar-benar menjadi suatu apa ya namanya ya. Kalau buat saya sih semacam kalau buat saya pribadi ya, ya semacam tamparan lah ya. Jadi tapi itu pun juga menjadi evaluasi buat kami ya, terutama buat saya juga untuk bagaimana untuk meningkatkan knowledge buat adik-adik di sini gitu. Kami juga beberapa dengan eh, struktural ya, juga dengan dosen pembimbing juga terutama saya di prodi profesi ya, jadi sudah melakukan beberapa eh, ya sudah baik kita teruskan dan kita ada hal-hal yang perlu kita lanjutkan dan kita perbarui untuk sistem buat kalian ya. Jadi sehingga kalian nantinya tidak bingung ya ketika koas tuh ngapain, belajar apa. Nah, itu kita sedang berusaha untuk menyamakan persepsi itu gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi permasalahannya adalah kita tuh sering tumpang tindih ya. Sering kelewatan, gejalanya tuh sering kelewat. Jadi dianggapnya tuh ya cuman ya ini dispepsia, ini gastritis atau ini jangan-jangan ternyata nanti pada akhirnya itu adalah suatu kanker. Nah, itu juga sering ya, nanti kita akan bahas. Pasien datang tentunya dengan keluhan nyeri ulu hati. Jadi nyeri ulu hati luas sekali. Kalau saya di Karyadini sedang merawat juga pasien dengan suspek CA di kolangio CA ya, di daerah Empedu. Itu keluhannya juga nyeri ulu hati, mual. Jadi keluhan nyeri ulu hati, mual, muntah itu banyak sekali. Itu hanya simptom ya. Sekali lagi itu cuma simptom. Dilema diagnostik ya, memang betul. Bahkan sampai sudah expert pun pasti akan menemukan ini. Kira-kira kita ngapain aja ya? Apakah cukup dengan terapi empirik? Nanti akan kita jelaskan. Apakah kita harus memberikan, kapan sih kita harus memberikan
pemberian antibiotik atau terapi untuk H. pylori kalau ternyata bakterinya positif, dan kapan sih harus diendoskopi. Ya, mungkin dalam bahasan ini tidak semua kalian harus tahu, cuman memang saya agak sedikit mix ya, jadi tidak apa-apa lah. Sifatnya semi expert ya. Jadi keluhan nyeri ulu hati itu sekali lagi bisa dispepsia fungsional, bisa ulkus ya. Ulkus itu kayak jalan aspal, dia ada lubangnya. Kemudian gastritis erosif, nanti akan saya jelaskan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membedakan definisi ya, sesuai dengan judulnya tadi. Ada dispepsia, ada gastritis, dan ada ulkus pepticum. Satu itu. Yang kedua adalah memahami patofisiologi. Jadi patofisiologi itu apa sih penyebabnya? Misalnya kerusakan dari lapisan di lambung atau mukus gastronya kita, lambung dan usus. Lapisannya, mukosanya itu ternyata ada peran dari Helicobacter pylori dan obat-obatan pengurang nyeri atau OAINS. Dua. Yang ketiga, kita harus memahami protap atau alur diagnostik. Ini penting ya. Sekarang sudah mudah ya, sudah ada internet dan apapun bisa di-download ya. Kalian tinggal klik kata kuncinya apa, keluar. Kalian mau diare kronik, klik nanti keluar PEGI, tata cara diare kronik. Mau klik diabetes, sudah ada nanti di Perkeni. Itu semua gratis. Di internet tinggal ketik kata kunci, nanti bisa download buku-bukunya. Sangat mudah sekarang. Kemudian yang keempat ya, nah ini tanda bahaya, ini penting ya, terutama buat dokter umum nantinya, kalian harus tahu namanya alarm simptom. Apa sih alarm simptom? Nah, terus kalau kita udah tahu, kita ngapain? Nah, itu juga penting. Ya, yang terakhir adalah strategi ya, berdasarkan konsensus dari Gastroenterologi Indonesia dan PPK Kemenkes. Nah, ini ya, kita lihat bahwa di dalam usus dan di dalam lambung itu tentunya ada faktor-faktor yang merusak dan faktor-faktor yang melindungi. Kenapa sih jadi luka? Nah, mungkin berarti faktor perusaknya lebih gede daripada faktor yang melindungi, misalnya gitu. Kalau faktor melindunginya kita kuat, nggak mungkin terjadi keluhan-keluhan yang seperti nyeri ulu hati. Nah, faktor yang merusak apa aja sih? Asam lambung misalnya, dia sangat korosif ya. Kemudian adanya pepsin atau enzim proteolitik yang dapat mencerna dinding lambung sendiri. Nah, faktor defensif atau yang melindungi lambung kita itu apa sih? Ada lapisan mukus ya, ada tight junction epitelnya, ada subepitel atau aliran darah mukosa yang kaya akan prostaglandin COX. Dari COX-1 adalah regulator utama untuk pertahanan. Jadi, apa? Ulkus atau gastritis terjadi ketika keseimbangan ini terganggu. Ya, ulkus ya luka di lambung, ini ulkus atau gastritis terjadi kalau keseimbangan terganggu. Contoh yang merusak itu lebih banyak daripada yang melindungi. Akhirnya terjadilah kondisi itu. Nah, ini penting ya. Sehingga nanti di otak kita tidak overlapping. Apa sih gitu? Kalau kita nyebutin, oh kamu gastritis nih, nah sebetulnya apa sih? Nah, gitu. Oh kamu dispepsi nih, ya sebetulnya apa sih? Nah kita harus tahu ini dulu. Harus tahu dan tidak boleh salah kamar itu. Ya, kalau kamu salah kamar, ya lucu nanti. Ya, dispepsia itu adalah sindroma klinis. Kamu harus tahu juga sindrom itu apa sih? Nah, jadi mempelajari suatu itu gitu. Sindrom apa? Sindrom itu adalah sekumpulan gejala klinis. Ya, dia bukan penyakit. Ingat ya, sindrom. Sindrom apa? Sindrom adalah sekumpulan gejala klinis dan dia bukan diagnostik penyakit. Oke, sampai sini paham? Harus paham ya. Nah, kalau gastritis itu apa? Nah, gastritis itu dia sudah sebagai suatu diagnostik. Ya, diagnostik itu tercapai atau ada atau muncul ketika sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu endoskopi. Oke, ya. Kemudian kalau ulkus pepticum itu adalah diagnostik patologis anatomis yang terlihat juga saat endoskopi. Nah, gitu. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi ada gastritis diagnostik histologi patologis ya. Kemudian kalau ulkus pepticum adalah diagnostik patologis anatomis yang terlihat saat endoskopi ya. Gastritis itu bukan klinis ya atau endoskopis ya. Jadi dia ada definisinya adalah inflamasi mukosa lambung yang dikonfirmasi oleh ahli patologi melalui biopsi. Nah,
Temuan endoskopi ini seperti eritema, mukosa berbintik-bintik nanti ya, lebih tepat disebut gastropati, ya, bukan gastritis. Oke. Kalau ulkus pepticum itu sudah ketemu, dia ada luka pada gasternya atau lambungnya yang sudah menembus seperti tadi saya bilang ada di aspal ya, dia ada lubang. Ya. Pembeda kunci, berbeda dengan erosi yang lebih dangkal dan tidak menembus ke muskularis mukosa. Contohnya gastritis erosiva, dia lebih dangkal. Kalau sudah ulkus dia lebih dalam. Ya, jadi gastritis adalah diagnostik histopatologis. Kalau ulkus pepticum itu sudah didiagnosa dengan PA. Ya. Kemudian kalau dispepsia, nah ini dispepsia itu adalah sindroma klinis ya, bukan diagnostik penyakit ya. Yang menjadi patokan sekarang dia sudah kriteria Roma 4 ya. Kalau dulu zaman saya masih sekolah itu Roma 3, sekarang sudah 4. Syaratnya apa? Nah, ini harus diketahui, satu atau lebih ya. Ingat ya. Ini harus didengarkan baik-baik karena kalau kalian sekali dengar atau tidak dengar nanti bakalan nggak tahu selama-lamanya. Maksudnya harus ulang lagi. Ini penting. Kriteria Roma ini adalah satu atau lebih gejala berikut yang berasal dari gastro itu lambung, duodenal itu usus. Apa sih kriterianya? Satu, nyeri di epigastrik. Epigastrik tahu ya, nyeri ulu hati. Rasa terbakar di epigastrik. Rasa penuh setelah makan. Jadi habis makan rasa penuh dan rasa cepat kenyang. Makan sedikit kenyang, makan sedikit kenyang. Nah ini penting. Minimal 3 bulan terakhir dialami oleh pasien. Oke. Dan onsetnya itu lebih dari 6 bulan sebelum didiagnostik. Ya, jadi minimal 3 bulan terakhir dia mengalami gejala ini. Ya. 3 bulan terakhir itu ya bulan sekarang berarti Oktober ya, minimal kemarin lah ya. Atau kemarinnya lagi. Agustus, nah dia masih ngalamin ini ya, Agustus, September, Oktober ya. Onset itu lamanya itu lebih dari sama dengan 6 bulan sebelum terdiagnostik. Ya, jadi dia sudah mengalami gejala ini selama 6 bulan. Nah, ini berarti dia sudah mengalami dispepsia. Ya. 3 bulan terakhir dia kumat dan onsetnya sudah 6 bulan. Oke, sampai sini mulai paham ya. Oke, lanjut. Nah, inilah yang salah satu menjadi penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Ya. Jadi ini ditemukan mayoritas kebanyakan pada pasien-pasien ulkus duodenum dan ulkus gaster. Ya. Oke, tadi lihat ulkus itu adalah diagnostik patologi anatomi ya, yang terlihat saat di endoskopi. Ya. Ya, ini penyebab utamanya ya gastritis kronis, ulkus pepticum, dan adenokarsinoma gaster. Bakteri gram negatif bentuk spiral yang berarti hidup di lingkungan asam lambung. Ya, ini mekanisme patogenisnya gimana? Dia akan bertahan hidup dengan kolonisasi dan menyebabkan inflamasi atau kerusakan. Itu penyebab pertama yang paling sering menyebabkan problem di saluran cerna. Ya. Kedua adalah obat ya, ada non selektif ya, anti aspirin, ibuprofen dan kawan-kawan. Hambatan COX-2, kerusakan muskosa karena penyakit tadi, gastritis erosif dan ulkus pepticum yang muncul melalui endoskopi dan pertahanan kita yang kalah. Ya, jadi ini dibaca karena sistemik, inhibisi dan ONS. Atau dia bersama-sama dengan pylori ya. Nah, ini juga menjadi efek multiplikasi. Sehingga resiko akan meningkat ya, timbulnya pendarahan, ujung-ujungnya salah satunya adalah munculnya hematemesis melena. Ya. Sering hematemesis melena karena adanya gastritis erosif atau ulkus pepticum. Pentingnya strategi test and treat ya, H. pylori sebelum memulai terapi OAINS jangka panjang. Anamnesis adalah kunci awal diagnostik ya. Jadi kita melihat tadi karakteristik gejala kriteria Roma sudah saya sebutkan ya, nyeri dan lain sebagainya, onset ya, itu tadi sudah dibaca. Dan bedakan dengan GERD ya. Nanti kita bedakan juga dengan GERD. Kita tidak membahas GERD di sini, tapi GERD itu lebih kepada rasa di panas di dada dan tenggorokan.
Identifikasi faktor resiko ketika kita ketemu pasien, tanyain, Bu, sering konsumsi obat apa enggak, atau ada penggunaan aspilet, nah, harus ditanya. Udah pernah di terapi H. pylori belum? Nah, ini kita harus tanyakan juga. Gaya hidup ya, merokok itu juga pencetus, dan riwayat keluarga, kanker lambung, dan sebagainya. Tanda bahaya ya, ini penting, tadi saya sebutkan, selain Roma 4, ada juga tanda bahaya atau alarm simptom. Satu, usia lebih dari 45 tahun ya, onset dispepsia baru. Ya, ini penting ya, kalau ada pasien lebih dari 45, ya hati-hati, adanya penurunan berat badan ya, lebih dari 5-10% dari berat awal, pendarahan saluran cerna, tadi saya sebutkan, hematemesis, melena yang tidak dapat dijelaskan, kemudian adanya disfagia, kesulitan atau nyeri saat menelan, muntah yang persisten, ya, massa di abdomen, curiga loh, kok perutnya ada teraba benjolan ya, dan riwayat keluarga yang memiliki kanker lambung. Ini adalah tanda-tanda bahaya ya. Mencurigai kelainan patologis secara struktural serius, terutama keganasan atau ulkus yang berkomplikasi. Kehadiran satu saja dari tanda bahaya ini otomatis mengindikasikan perlunya investigasi invasif daripada pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi adalah kayak dimasukin apa namanya selang itu ke dalam mulut ya sampai ke lambung. Pemeriksaan fisik ya tadi anamnesis, selanjutnya kita adalah pemeriksaan fisik ya. Tensi ya, konjungtiva, abdomen, limfadenopati kita lihat ya. Mencari tanda komplikasi ya, perlu juga untuk rectal touche ya. Wajib untuk mengevaluasi melena ya atau BAB hitam pada sarung tangan untuk mengkonfirmasi pendarahan saluran cerna. Pada pasien pucat ya konjungtiva anemis misalnya pada kondisi pendarahan yang kronis, kakeksia kurus sekali ya, curiga keganasan, takikardia atau hipotensi, curiga pendarahan juga. Jadi hati-hati ya. Sangat hati-hati, ini penyakit yang sulit. Nyeri epigastrik tidak spesifik, sekali lagi tidak spesifik. Atau adanya nodul ya, benjolan di supraklavikula, di umbilikus ya, itu curiga jangan-jangan suatu kanker. Lalu diagnostik setelah kita tadi anamnesis, pemeriksaan klinik, dan ternyata masuk kriteria tanda bahaya atau alarm simptom, kita segera lakukan rujuk ke untuk dilakukan EGD segera. Indikasi mutlak ini kita bisa baca ya, satu atau lebih alarm simptom usia 45 tahun. Indikasi yang tidak mutlak ya, misalnya risiko keganasan ya. Itu juga bisa untuk melihat. Strateginya adalah test and treat ya, strategi yang dikombinasikan ya untuk pasien usia muda dan tanpa alarm simptom ya. Ini adalah kalau kita misalnya tidak masuk dalam kategori alarm simptom dan usianya masih kurang dari 45 ya, kita bisa menggunakan tes non invasif H. pylori ya, misalnya urea blood test, stool antigen test ya. Jika positif ini ada dispepsia terkait H. pylori ya, jika negatif dispepsia fungsional, nanti lanjut ke langkah berikutnya. Ini kalau dia ada keluhan ya, dia ada keluhan tapi tidak masuk tanpa alarm simptom dan usianya kurang dari 45, kita bisa melakukan ini. Ya, yang sebelah kiri ini, kemudian evaluasi hasil. Kemudian kita berikan terapi empirik ya, omeprazol selama 4-8 minggu, kita evaluasi. Jika gejala hilang berarti diagnosis terkonfirmasi, jika gejala menetap, kita harus melakukan endoskopi. Strategi B adalah terapi PPI empiris ya, seperti high dose tadi omeprazol ya. Kita langsung mengobatin ya, tanpa mengetahui statusnya. Ini sering ya pada puskesmas-puskesmas ya, karena tidak terdukung alat ya, sehingga karena terapi tidak tesnya tidak tersedia. Kita langsung berikan dosis standar ya, tadi adalah omeprazol 2x1 selama 4 minggu, kita cek 1 bulan ya, kita respon membaik, berarti PPI dapat dihentikan atau di step down. Step down itu kita turunkan dosisnya. Jika ternyata pada saat 1 bulan atau maksimal 2 bulan, responnya ternyata kambuh nih, berarti dia refraktor. Kita wajib melakukan tes and treat pylori, ya, tes and treatnya adalah ini ya tadi, atau kita rujuk untuk dilakukan endoskopi. PPI ini atau proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol dapat menyamarkan gejala keganasan. Infeksi H. pylori dalam diagnosis ini ya dapat berisiko terjadinya kanker lambung atau ulkus di kemudian hari jika
kita gagal mendiagnosis atau jika kita gagal menemukan infeksi H. pylori, itu dapat menjadi resiko ya. Ya. Kemudian ya sudah, ketergantungan PPI juga ini bisa berisiko. Alur diagnostik ya, jika ada tanda bahaya, ingat tadi alarm simptom, pilih test and treat jika tersedia. Kalau nggak ada ya udah, kamu langsung bisa memberikan PPI selama 4 minggu sampai 8 minggu dan kamu lihat responnya. Jika ada tanda bahaya, rujuk EGD segera. Tanda bahaya tadi ya, yang alarm simptom, evaluasi tanda bahaya, dan jika ternyata pasien itu sesuai dengan gejala Roma 4, pasien itu masuk ke dalam suatu sindrom dispepsia. Atau dispepsia, maaf ya, dispepsia ya. Ya, keterbatasan alarm simptom tentu juga ada, dia sensitivitasnya masih rendah ya. Artinya sebagian besar kanker ya, stadium dini itu masih tidak memiliki alarm simptom sama sekali. Ya, jadi pentingnya usia, ambang batas, H. pylori, dan kegagalan terapi ini sebagai tanda bahaya juga. Tadi sebutkan tes diagnostik H. pylori ya, urea breath test, ya, stool antigen test, ya, atau tes serologi antibodi IgG. Pemeriksaan laboratorium darah ya pendukung ya, kita bisa periksa anemianya, apakah dia ada biomarker ya, misalnya pepsinogen, kita bisa cek. Nah, ini adalah EGD ya, alatnya seperti gambar yang kartun di sebelah ini ya. Jadi dimasukin selang ya, dimasukin ke dalam usus. EGD itu dua hal ya, visualisasi makroskopik dan pengambilan sampel. Jadi bisa kita ambil sampel untuk kita lakukan PA. Indikasi ini penting ya, adanya satu atau lebih alarm simptom, usia, kegagalan terapi, dispepsia yang refraktor atau yang dispepsia dia diobatin tetap masih aja atau bertambah parah. Nah ini juga ini harus kita lihat. Untuk diagnostik ya, gastritis, ulkus, atau keganasan bisa kita lihat dari EGD. Dan untuk deteksi H. pylori. Teman-teman di endoskopik ya, misalnya gambar umum gastropati ada eritema, edema, erosi ya, atau gastritis atrofi, atau metaplasi intestinal itu plak-plak keputihan itu pada curiga kalau keganasan. Ini pada ulkus peptikum ya, kita nanti akan melihat gambaran-gambarannya. Ya, ini juga pada keganasan tentunya gambarannya sangat-sangat tidak teratur ya. Nanti bisa di protokol biopsi ini adalah biopsi ya. Ini sebagai pengetahuan saja, tidak usah dihafalkan karena ini bukan ranah kalian ya. Jadi nanti di biopsi kita ambil 6 sampai 8 sampel dan untuk evaluasi ya gastritis atau staging pada resiko kanker. Ada syaratnya sampel biopsi ini, tapi tidak sebatas tahu saja. Ya, ini juga adanya suatu diagnostik histopatologi tadi ya, gastritis dan lesi prakanker. Ini dari hasil PA ya. Ini tidak usah diapalin, bukan ini. Ini jalan menuju kanker lambung ya. Ini ada penyakit-penyakitnya ya cukup tahu aja ya, tidak apa-apa. Ya, ini diagnostik definitif dispepsia fungsional ya, ada diagnostik eksklusinya ya. Subtipe ini ada postprandial distress syndrome atau epigastric pain syndrome. Diagnostik banding utama pada dispepsia tadi ya, apa GERD masih mungkin, penyakit biliar. Nah ini juga nih pada nyeri kolik wadah kanan atasnya sering sekali ya, dipicu makanan berlemak. Keganasan lambung, nah ini hati-hati ya. Kemudian ada pankreatitis kronik, ini juga sama-sama nyeri epigastrium semua. Jadi memang harus hati-hati ya. Ternyata banyak sekali ya penyebabnya gitu. Ini kalau ternyata nanti ada hasilnya H. pylori yang positif ya. Jadi kita akan memberikan terapi lini pertama dan lini kedua jika pasien itu tidak ada obat-obatannya. Ya misalnya lini pertama nggak tersedia bismut, nah kita bisa menggunakan lini kedua ya dengan levo, dengan PPI, amoxicillin. Ini adalah obat-obat tambahan ya untuk menekan asam lambung ya. Bisa menggunakan PPI dan antagonis reseptor H2.
Ya, jadi kesimpulannya adalah adanya pembedanya adalah konsepnya ini adalah kuncinya penting ya, bahwa dispepsia itu adalah sindroma klinis ya gejalanya, gastritis adalah diagnostik histopatologi atau peradangan. Kalau ulcus pepticum itu sudah diagnostik anatomi dan makroskopis, dia sudah menembus ke dalam mukosa muskularisnya. Alur triase berbasis alarm simptom ya, pasien dengan satu tanda bahaya termasuk tadi ya. Jika lebih dari 45 tahun ya, ada keluhan, nah itu kita perlu bisa melakukan EGD. Strategi test and treat untuk pasien muda ya, jika pasien ini ternyata usianya kurang dari 45 dan tidak ada tanda bahaya, kita bisa melakukan test and treat ya. Tapi kalau nggak ada test and treat-nya gimana? Ya sudah, kita bisa memberikan PPI aja ya, 4 sampai 8 minggu. Kalau ada indikasi untuk dilakukan EGD, nah apa aja tadi indikasinya ya, ada indikasi mutlak ya, misalnya dan ada alarm simptomnya, kita bisa melakukan EGD. Nanti kita lakukan biopsi ya, dan keluarlah hasilnya itu. Kalau terapinya gagal gimana nih? Jadi gagal ya berarti udah kita terapi tapi pasiennya masih sakit terus ya. Nah, itu berarti bahaya tuh kalau kamu jadi dokter umum ya udah langsung dirujuk ya, jangan kamu obati sendiri nanti bisa bahaya juga. Namanya dispepsia refractor ya. Ini adalah alarm simptom yang penting untuk uh, investigasi terhadap kapan kita lakukan endoskopi. Gitu. Itu supaya saya ambil satu menit udah habis. Nah. Ya, oke. Oke, nanti kamu tak kasih yang ini ya. Ini lebih lebih komplit ya. Ini ada 60 halaman 2 kalinya. Jadi saya review sekali lagi ya. Tadi ini sudah ya. Eh, nanti saya kasih ini apa wordnya juga. Ini tadi ya saya review sekali lagi. Saya masih ada waktu ya. Jadi dispepsia fungsional itu tidak ada kelainan struktural yang terdeteksi ya. Jadi adanya gastritis yaitu adalah inflamasi peradangan di mukosa lambung. Ulcus pepticum adalah luka yang menembus ke muskularis ya, muskulus, mukosa lapisan dan adanya keganasan. Ya. Dispepsia itu adalah sindrom ya, ada gejala-gejalanya. Ini kita lihat ya. Nyeri epigastrium, nyeri terbakar. Ini saya ulangi ya. Dan rasa penuh tadi sudah. Oke. Ini pentingnya kita mendiagnosis karena sering terjadi tumpang tindih gejala dengan banyak sekali penyakit-penyakit yang mirip dengan gejala ini. Banyak sekali. Penyakit kanker kita sering mirip sekali. Hampir banyak sekali. CA kolon, kemudian gastritis. Jadi sekali lagi untuk lulusan dari Wahid Hasim ya, ini penting ya. Jadi kalau nanti ketemu pasien dengan nyeri, hati-hati ya. Jangan kalian langsung yakin, jangan kalian kepedean. Ini pesan saya ya. Dulu saya pernah marahin residen. Jadi saya dulu juga ngajar residen. Jadi gara-garanya pasien nyeri hebat ya, dikasih anti nyeri misalnya gitu. Ya dia sembuh, tapi ternyata apa? Perforasi. Perforasi itu bocor ususnya. Jadi hati-hati ya. Kita harus tepat sekali. Penting ya. Jadi kita lihat, oh pasiennya berkurang ya, kamu kasih anti nyeri ya pasti berkurang. Tapi kamu harus lihat kira-kira arahnya kemana nih ya. Apakah dia sudah nih berisiko perforasi nih, ya. Perforasi pendarahan ini bahaya sekali. Pasien langsung mati, meninggal langsung meninggal.
nggak nunggu besok ya. Kalau dia perforasinya luas, pendarahan luas, HB drop, HB-nya di bawah 5, 6, langsung bablas ini. Ya, jadi hati-hati. Ya, tadi saya ulang, adanya IGD, efektivitas biaya. Tadi ya sekali lagi alur diagnosis yang tepat, ya, dispepsia itu sindrom, ya. Kapan pemberian terapi empirik, ya, tadi terapi empirik. Setelah terapi empirik adalah terapi untuk H. pylori. Kemudian peran tanda bahaya atau alarm simptom yang tadi ya lebih dari 4-5 tahun ya, dan adanya tanda yang lain. Nanti ini saya kasih, sudah saya buatkan. Tadi sudah saya jelaskan ya, faktor agresif dan faktor pelindungnya apa saja, nanti bisa dibaca. Ini adalah diagnosis patofisiologinya, kenapa dia bisa pertahanan kita tubuh. Ini ya ada dispepsia apa, dia ada kumpulan gejala. Gastritis adalah inflamasi peradangan yang hanya dapat dikonfirmasi melalui biopsi. Lupus pepticus itu sudah dapat dilihat saat endoskopi. Dispepsia adalah sindrom klinis ya, ini gejala-gejalanya ya, kriteria waktunya diingat, terpenuhi setidaknya selama 3 bulan terakhir ya, dan minimal 6 bulan sejak onset. Dan penting bahwa dispepsia itu adalah tidak ada bukti penyakit struktural. Penyakit struktural itu apa? Ya seperti tadi, ulcus pepticum, gastritis ya, gitu. Jadi ini hanya sindrom klinis aja. Tapi tidak ada setelah di endoskopi ya, setelah dilakukan pemeriksaan itu tidak ada luka, bahasanya gitu ada. Lambungnya tidak ada luka. Ya. PPT-nya belum keganti ya, Dok? Serius sih? Iya, Serius. Dok. Loh. Dari tadi belum ganti. Iya, Dok. Maaf, Dok. Loh, saya. Oh alah, maaf. Oh alah, nah. Ya. Saya. Ah. Nah ini udah ya? Sudah, Dokter. Oh alah, sorry. Berarti tadi belum kelihatan ya kalian ya. Ya ini ya dikit ya tentang ada dispepsi fungsional. Ini udah ya? Sudah, Dok. Ya. Belajarnya dokter. Ya. Tak ulang dikit ya. Jadi ini soalnya penting banget buat apa pola pikir kalian. Jadi jangan sampai salah gitu loh. Dispepsi fungsional itu ingat ya, ini baca nih. Tidak ada kelainan struktural yang terdeteksi. Ini nggak ada kelainan di sini nggak ada. Ya, jadi nggak ada luka, nggak ada radang di lambungnya itu nggak ada. Bersih. Ini dispepsi fungsional. Ya. Sekali lagi, dispepsi bukan penyakit ya. Dia adalah sindrom atau sekumpulan gejala. Gejalanya apa ya ini? Nanti dibaca ya. Nyeri epigastrik, di ulu hati, rasa penuh dan sebagainya. Dibaca sendiri. Ingat, dia tidak ditemukan kelainan organik. Ya. Nanti teman-teman koas besok kalau ketemu, misalnya teman dari fakultas lain ya, universitas lain, kalau dia nggak tahu diajari. Mungkin susah nih. Gastritis dia ada inflamasi peradangan kecil-kecil nih di sini. Kalau ulkus dia lebih lukanya dalam, kayak aspal jeglong itu. Kalau ini keganasan. Oke, next. Sekali lagi ini susah ya, karena dia nyeri ulu hati, kemungkinan penyakitnya banyak ya. Jadi bisa macam-macam dan resiko komplikasi, ini bahaya. Bisa perforasi pendarahan ya. Jadi jangan menyepelekan kalau dia refraktor atau nggak sembuh-sembuh. Ya ini ya, alur diagnostik yang tepat itu penting ya. Kemudian kapan dilakukan terapi empirik atau terapi H. pylori dan kapan harus dilakukan endoskopi dan alarm simptom itu penting. Ya dibaca ya tadi sudah. Nanti saya kasih. Boleh juga ya, faktor agresif tadi sudah dan faktor pelindungnya apa ya. Ini mekanisme pertahanannya sudah. Nah ini ya penting sekali ya. Ini harus dipahami, wajib. Ya kalau kamu bilang belum ada bukti, kamu mungkin bisa mengatakan ini dispepsi. Jika masuk ke dalam kriteria dispepsi. Kalaupun gastritis tapi belum ngomong endoskopi ya, kamu masih mungkin suspek gastritis DD ulcus pepticum. It's okay. Ya, jadi ini adalah ketiganya memiliki definisi yang sangat berbeda. Sering tumpang tindih tenaga medis. Jadi jangan salah ya, ini penting. Yang dispepsia tadi gejalanya 4 ini ya.
Kriteria waktunya diingat-ingat ya. Jadi di hasil endoskopinya itu tidak ada apa-apa, tidak ada bukti. Yang kedua gastritis, ini diagnosis histopatologi ya, secara temuan di endoskopinya ada kemerahan, mukosa berbintik ya. Nah, ini gastritis akut atau gastritis kronis atau gastropati, nanti hasilnya dari endoskopinya muncul ini. Oke. Ini yang ketiga adalah ulcus pepticum ya. Ulcus pepticum ya dia defek atau luka yang lebih besar ya di ulcus gaster atau ulcus duoden kalau dia di usus. Ya, ini tadi ya bahwa ulcus duodenum tinggi juga, ulcus gaster ini karena infeksi pylori. Kalau penyebab kedua tersering selain ulcus pepticum adalah obat-obatan. Ini ya biar bertahan dalam tubuh menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, yang kedua karena obatan ya mekanisme ini cenderung suling atau merokok ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang merokok. Ya, ya. Ini sorry, apa slide-nya warnanya seperti ini ya, bukan karena gimana-gimana. Ya, ini warna-warni. Ini kan identik dengan apa LGBT gitu ya, bukan karena ini warnanya ini karena identik. Jadi kita juga ini ya menentang ya adanya LGBT. Ini stres fisiologis yang berat itu juga bisa menyebabkan ini ya, tes ulcer ya, kemudian critically ill dan sebagainya. Nanti saya kasih ini semua file-file Word-nya juga ada. Tadi sudah ada ya kriteria rumahnya apa, identifikasi faktor risiko apa, nanti kita perlu tanyakan. Jadi pemeriksaan terhadap penyakit terhadap gejala nyeri-nyeri di ulu hati ya, itu kita perlu lihat periksa adanya bahwa gejala pasien sesuai dengan kriteria dispepsia apa enggak, mengidentifikasi faktor risiko dan menyaring ada nggak sih tanda bahayanya gitu. Anamnesis yang pertama. Nah, ini ada simptom kalau ada salah satu dari ini langsung dilakukan EGD, endoskopi pakai tadi dan dirujuk. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik ya kita lihat adanya apa dari sejagan ya, ada anemis, abdomennya ada massa apa enggak, heparnya membesar ya, atau nyeri tekan yang enggak spesifik, massa dan sebagainya atau benjolan. Nah, kita lihat. Pemeriksaan colok dubur juga bisa untuk mengevaluasi adanya BAB hitam atau merah. Lalu diagnostiknya ini ya, pasien dengan dispepsia, gejala baru, belum pernah terdiagnostik ya, kita lakukan anamnesis tadi, pemeriksaan fisik, ada nggak sih alarm simptom dan faktor-faktor risiko? Nah, kita tanya, oh oke, kalau alarm simptomnya dia usianya misalnya lebih dari 45 tahun, sebagai faktor risiko. Tentukan strategi kamu ya, kamu mau pasien ini dirujuk untuk EGD, atau kamu di sana ada fasilitas untuk test and treat, atau kamu lakukan terapi empirik langsung dengan omeprazol. Ini kalau dia tanda-tanda bahaya langsung endoskopi. Ini kalau pasien muda tanpa tanda bahaya kita bisa berdua strategi dengan tes and treat atau dengan pemberian PPI empirik. Ini dengan tadi ya sama. Ini juga kita langsung bisa memberikan terapi ini. Ya, jadi pasien dengan gejala ini Roma 4 ya tadi, anamnesis, misalnya fisik, ada enggak tanda bahaya? Oh ada, rujuk. Enggak ada, ya kita lakukan tes and treat atau terapi empirik. Pilihannya itu. Jangan lewat dari 2 bulan. Atau 1 bulan masih menetap, rujuk aja. Evaluasi ulang ya, jika menetap gejala kambuh, rujuk untuk EGD. Jadi jangan kamu pelihara terus ya. 1 bulan kontrol lagi masih ada, 1 bulan kontrol lagi masih ada keluhannya. Terus. Jangan, nanti bahaya, telat. Ya, ini juga. Ini alat-alatnya ya. Jadi ada pemeriksaan yang tidak invasif ya. UPT, SAT, dan tes serologi dari darah. Ini laporan darah atau ini yang invasif ya. Kapan dilakukan? Ini tadi ada gejalanya. Gagal terapi usia 45 lebih, dispeksi refraktor yang kambuh terus, dan adanya alarm simptom. Ini gambaran-gambarannya ya, nanti bisa di. Ini adalah klasifikasi Forest, ini nggak usah, ini untuk residen. Endoskopi keganasan ya, biasanya dia lebih bentuknya nggak jelas ya, rapuh, nodular, dan menebal.
Ini adalah di biopsi ya, di biopsi untuk kita lihat. Ini tidak usah. Ya, ini oke ya. Ini konfirmasi definitif ya, di biopsi fungsional tadi sudah ya. Tanpa simptom, juga dilakukan EGD ya, biopsi histopatologis dan diagnosis definitif. Apa saja diagnosisnya ya, dan ini kemungkinan gastritis kronis ya. Ada juga gastritis autoimun ternyata ya. Oke. Atau ini gastritopati reaktif ya. Ini ciri-cirinya. Ini menegakkan ulkus tadi tentunya dengan EGD endoskopi untuk melihat adanya H. pylori apa enggak, itu harus di endoskopi. Nah, ini ulkus atau ulkus duodenum dan ulkus gaster. Diagnostik banding ya, dispepsia fungsional ya, kriteria Roma. Jadi kalau dia tidak ada kelainan di dalam lambung dan ususnya, berarti kemungkinan dia bisa jadi suatu dispepsia fungsional yang harus memenuhi kriteria Roma 4. Ada tipe ini PDS dan EPS. Diagnosa yang lain apa sih? Masih mungkin ada suatu GERD ya. Jadi GERD masih mungkin. Atau dispepsia fungsional overlap dengan GERD masih mungkin juga. Jadi penyakitnya sulit ya ternyata. Ya, ini juga diagnosis kekerasan lambung di PA, di staging ya. Ini tidak usah, saya cukup baca aja. Tapi tidak menjadi bagian kalian. Diagnosis bandingnya, ini juga pasien saya nih, ada biliar ya, kolestasis, kolestitis tadi pagi habis saya lakukan ERCP. Ya, jadi pakai endoskopi tapi tembus sampai ke kantong empedu dan dipasang stent. Pankreatitis atau IBS ya, ini juga diagnosis bandingnya lainnya. Jadi banyak sekali penyakit yang menyebabkan gejala-gejala itu. Kesimpulan ya, jadi pendekatan diagnostik terhadap sindrom dispepsia, gastritis dan ulkus peptikum itu sudah berkembang ya dari sekedar manajemen simptomatik menjadi sebuah alur strategis. Ini poin kesimpulannya adalah presisi ya, presisi medicine, alur triase wajib dilakukan dengan alur simptom dan pergeseran paradigma untuk usia. Oke. Mungkin itu aja. Ya, saya kira sampai sini aja. Ini apa nih? Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup dulu. Nanti saya kirim untuk Word-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Super.